Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudahkah teman-teman mengetahui informasi mengenai formasi P3K tahun 2024 ini? Berdasarkan Permenpan nomor 11 tahun 2024, dijelaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun ini ada beberapa formasi P3K untuk jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat. Oke, baiklah kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, penata kerukunan umat beragama. 1. Definisi dan deskripsi. Penata Kerukunan Umat Beragama (PKUB) adalah jabatan fungsional di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten kota. Deskripsi. PKUB bertugas membantu pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di wilayah kerjanya. PKUB harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. PKUB harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kementerian. Kementerian Agama Republik Indonesia. Contoh. PKUB di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. PKUB di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. 2. Tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PKUB memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kerukunan umat beragama di wilayah kerjanya. Melakukan pemetaan potensi dan permasalahan kerukunan umat beragama. Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan kerukunan umat beragama. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan kerukunan umat beragama. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya. Contoh. Memfasilitasi dialog antar umat beragama. Membina forum kerukunan umat beragama, FKUB. Menyelesaikan perselisihan antar umat beragama. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang. PKUB diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang, antara lain. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. 4. Tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, PKUB memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Tugas pokok: melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kerukunan umat beragama di wilayah kerjanya. Fungsi: fasilitasi, melakukan fasilitasi dialog antar umat beragama, penyelesaian perselisihan antar umat beragama, dan pemberian bantuan kepada korban konflik antar umat beragama. Koordinasi, melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Pembinaan, melakukan pembinaan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Contoh: memfasilitasi dialog antar umat beragama dalam rangka menyelesaikan perselisihan antar umat beragama. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pembinaan kepada FKUB dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sumber data: infos.id, Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Apa tugas pokok dari seorang penata kerukunan umat beragama? A. Mengatur acara keagamaan secara rutin. B. Meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat. C. Membuat kebijakan terkait masalah keagamaan. D. Mengurus administrasi keagamaan di lingkungan tertentu. Jawaban: D. Mengurus administrasi keagamaan di lingkungan tertentu. Pembahasan: seorang penata kerukunan umat beragama bertanggung jawab untuk mengurus administrasi keagamaan di lingkungan tertentu, seperti mengatur jadwal ibadah, mengatur acara keagamaan, dan memfasilitasi kebutuhan umat beragama. 2. Apa tanggung jawab seorang penata kerukunan umat beragama dalam memastikan kerukunan antar umat beragama? A. Mengadakan pertemuan rutin antar pemimpin agama. B. Mengintegrasikan pemahaman agama di antara umat beragama. C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. D. Meningkatkan kesadaran pluralisme di masyarakat. Jawaban: C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. Pembahasan: seorang penata kerukunan umat beragama bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama guna memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga. 3. Apa yang dimaksud dengan fungsi dari jabatan penata kerukunan umat beragama? A. Menjalin hubungan antar umat beragama di lingkungan tertentu. B. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. C. Menciptakan toleransi antar umat beragama di lingkungan tertentu. D. Mendorong kerjasama antar umat beragama di lingkungan tertentu. Jawaban: B. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. Pembahasan: fungsi dari jabatan penata kerukunan umat beragama adalah memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu, seperti mengatur acara keagamaan dan mengurus administrasi keagamaan. 4. Bagaimana seorang penata kerukunan umat beragama dapat meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat? A. Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin. B. Memfasilitasi pendidikan agama di masyarakat. C. Membuat kebijakan terkait masalah keagamaan. D. Membuat peraturan agar masyarakat menjalankan aturan keagamaan. Jawaban: B. Memfasilitasi pendidikan agama di masyarakat. Pembahasan: seorang penata kerukunan umat beragama dapat meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat dengan memfasilitasi pendidikan agama di masyarakat, seperti menyelenggarakan kelas agama atau seminar keagamaan. 5. Apa yang menjadi fokus utama tugas seorang penata kerukunan umat beragama? A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama. B. Meningkatkan pemahaman agama di lingkungan tertentu. C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. D. Melaksanakan kegiatan keagamaan agar selalu tertib dan lancar. Jawaban: A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama.
Pembahasan, fokus utama tugas seorang penata kerukunan umat beragama adalah mempertahankan kebersamaan antar umat beragama dan memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga. 6. Apa yang menjadi peran penting dari seorang penata kerukunan umat beragama dalam mendorong kerjasama antar umat beragama? A. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. B. Membantu pemimpin agama dalam menjalin hubungan. C. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. D. Meningkatkan pemahaman agama di lingkungan tertentu. Jawaban A. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. Pembahasan, peran penting dari seorang penata kerukunan umat beragama dalam mendorong kerjasama antar umat beragama adalah dengan mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. 7. Apa yang menjadi prioritas utama seorang penata kerukunan umat beragama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama. B. Meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat. C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. D. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. Jawaban A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama. Pembahasan, prioritas utama seorang penata kerukunan umat beragama adalah mempertahankan kebersamaan antar umat beragama dan memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga. 8. Bagaimana seorang penata kerukunan umat beragama dapat membantu pemimpin agama dalam menjalin hubungan antar umat beragama? A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama. B. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. D. Meningkatkan pemahaman agama di lingkungan tertentu. Jawaban C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. Pembahasan, seorang penata kerukunan umat beragama dapat membantu pemimpin agama dalam menjalin hubungan antar umat beragama dengan mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. 9. Apa yang menjadi fokus utama tugas seorang penata kerukunan umat beragama dalam memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga? A. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. B. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. D. Meningkatkan pemahaman agama di lingkungan tertentu. Jawaban B. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. Pembahasan, fokus utama tugas seorang penata kerukunan umat beragama dalam memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga adalah dengan memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu agar berjalan lancar. 10. Apa yang menjadi prioritas utama seorang penata kerukunan umat beragama dalam memastikan umat beragama tetap mentaati aturan keagamaan? A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama. B. Meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat. C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. D. Melaksanakan kegiatan keagamaan agar selalu tertib dan lancar. Jawaban C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. Pembahasan, prioritas utama seorang penata kerukunan umat beragama dalam memastikan umat beragama tetap mentaati aturan keagamaan adalah dengan menjamin keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. 11. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang penata kerukunan umat beragama untuk menjaga keberagamaan dalam kegiatan keagamaan? A. Meningkatkan pemahaman agama di lingkungan tertentu. B. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. C. Memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu. D. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. Jawaban B. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. Pembahasan, seorang penata kerukunan umat beragama perlu mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama untuk menjaga keberagamaan dalam kegiatan keagamaan, memastikan semua kaum beragama dapat berpartisipasi dengan harmonis. 12. Apa yang menjadi fokus utama tugas seorang penata kerukunan umat beragama dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu?
A. Mempertahankan kebersamaan antar umat beragama. B. Meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat. C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan. D. Melaksanakan kegiatan keagamaan agar selalu tertib dan lancar. Jawaban D. Melaksanakan kegiatan keagamaan agar selalu tertib dan lancar. Pembahasan, fokus utama tugas seorang penata kerukunan umat beragama dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkungan tertentu adalah melaksanakan kegiatan keagamaan agar selalu tertib dan lancar. 13. Apa yang menjadi peran penting seorang penata kerukunan umat beragama dalam membangun kesadaran pluralisme di masyarakat? A. Mengintegrasikan pemahaman agama di antara umat beragama. B. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. C. Membantu masyarakat dalam memahami keberagaman agama. D. Meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat. Jawaban A. Mengintegrasikan pemahaman agama di antara umat beragama. Pembahasan, peran penting seorang penata kerukunan umat beragama dalam membangun kesadaran pluralisme di masyarakat adalah dengan mengintegrasikan pemahaman agama di antara umat beragama. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.